saya pernah tuh dapat penumpang udah tengah malam. Ya itu saya bikin merinding. Tuh kan beneran, jangan-jangan begal bang. Dari tadi udah ngikutin terus. Cari aman bang, hati-hati. Jadi ikutan serem kalau gini. Entah kenapa, entah pikiran saya aja tuh kayak ada begal di belakang saya. Ketika saya udah jauh, saya belok ke kiri. Tapi entah kenapa tuh udah di berapa jalan, ban saya agak berat. Bocor lagi. Pas banget malam nih. Di sini mana ada tambal ban. Udah balik lagi. Dari jauh udah kelihatan tuh ada tambal ban 24 jam. Alhamdulillah ya Allah. Ada juga tambal ban yang buka. Bang? 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 Pada tidur kali ya? Jam segini masih buka kan? Kok agak-agak serem juga nih bengkelnya bang? Bang? Udah sepi, Bang? mana remang-remang lagi. Ada orangnya nggak sih? Coba cari bang. Kalau nggak ada mendingan udah cari tempat lain. Bang? Ada orangnya nggak? Aduh, mana orangnya? Apa orang tidur nih? Orang tidur kok masih buka ya? Bang? 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 Aduh. Dapat bengkelnya, nggak ada orangnya. Udah dorong jauh lagi. Aduh bang, ngagetin aja bang. Bang, minta tolong bang. Ban saya bocor pak. Mau tambahin dong pak. Minta tolong pak. Bau yang saya cium gimana ya jelasinnya? Tahu kan, bau orang sakit kayak asem-asem, ada bau obatnya gitu. Tapi ada campuran bau bangkainya gitu. Apa tuh, Bang? Paku ya? Mana pakunya, Bang? Hah? Bang, atau lain nggak bang? Nah. Makasih ya bang. Wah, apaan nih tadi? Bau banget.
Tapi ini kok kebun semua ya? Toiletnya nih. Maaf nih bang, uangnya nggak cukup. Soalnya tadi banyak yang bayar pakai aplikasi bang. Tapi saya janji deh besok saya balik lagi ke sini. Saya antarin, saya bayarin. Oke bang. Kenapa ya? Abang nggak takut bang, buka jam segini bang? Kan banyak begal jam segini bang. Saya tuh ketakutan, soalnya kan begal suka nekat dia. Bisa aja tuh mereka turun langsung ngerampok saya sama si bapak. Mana targetnya? Hah? Hilang kan jadinya target kita? Lu sih, Lu targetnya. bawa motornya nggak bener. Nah, terus gimana nih? Udah cari target lain aja. Begal Cari. tadi. Yaudah ayo. Iya bang, motor yang ngikutin abang tadi. Minta tolong siapa nih kalau udah gini? Bang, makasih bangnya. Maaf bang, nggak ada uang tadi. Besok saya janji dah. Besok saya pasti kembali. Balik ke sini ya. Saya pasti kasih lagi. Makasih ya bang. Aduh, kok gelap gini? Bang, bang, bang. Besok malamnya tuh jam 7 malam ya. Saya balik situ. Tapi kios tambal bannya masih tutup. Tapi yang buka yang di sebelahnya. Saya tanya tuh sama si abang yang di sebelahnya, siapa tahu dia tahu alamatnya. Jadi saya bisa ke alamat si bapaknya. Ini sih bang, Iya mas, kenapa? tambal ban yang di sebelah bang udah tutup bang. Oh itu. Ini udah lama tutup mas. Bener bang. Iya, ngapain saya bohong? Masa sih kemarin saya baru tambal situ bang. Itu mah udah lama tutup mas, dari 3 tahun kemarin. Bener loh bang, kemarin saya baru tambal di situ bang. Ini kurang duit, makanya saya mau bayar nih bang. Ngapain saya bercanda bang, orang bener. Abang Ucoknya udah meninggal 3 tahun kemarin bang. Lah, kalau Bang Ucok udah meninggal, semalam yang nambal ban itu siapa? Nah begal, abang Ucoknya ngelawan begal, ditusuk, mati. Makasih ya bang. Iya sama-sama. Nggak percaya sih abang. Mari bang. Iya. Setelah saya tanya-tanya, bengkel itu emang udah lama tutup. Setelah kematian Bang Ucok yang udah bantuin saya malam itu. Tapi saya nggak tahu itu Bang Ucok atau bukan atau apapun itu. Yang penting saya sudah selamatkan sama beliau. Agak ngeri nih kalau beneran kejadian di balapan nyata. Jam terbang di jalanan yang macet harus bisa satset nyalip. Belum lagi bawa customer yang bawel, maunya cepet-cepet aja. Untungnya ini cuma ajang game simulasi. Tapi perhatiin dong, refleks abangnya sudah seperti pembalap MotoGP kelas dunia.
Miring kanan, miring kiri, libas tikungan. Benar bang, udah mirip VR. Tapi Valentino Rossi. Hihihi. Nggak hujan ya, Bang ya? Ya, Bapak ini. Giran hujan ngeluh, giran panas ngeluh. Belum aja Bapak dikasih hujan air panas. Cuaca di Indonesia memang sedang kurang bersahabat. Panasnya kadang menyengat. Kalau hujan, bisa seharian. Buat abang ojol, kondisi seperti itu di jalan adalah makanan sehari-hari yang ditemui. Berbeda dengan penumpang yang sedikit-sedikit mengeluh, akibatnya dinasihatin deh sama abang ojolnya. Kasih paham bang buat yang belum paham. Aspal jalanan keras. Hahaha. Nggak hujan ya, Bang ya? Ya, Bapak ini. Giran hujan ngeluh, giran panas ngeluh. Belum aja Bapak dikasih hujan air panas. Kenalkan, saya Sakti, berprofesi sebagai ojol. Berbagai macam karakter penumpang banyak saya jumpain. Kalau boleh milih, kapok deh saya bawa penumpang seperti itu lagi. Mana ya? Jangan-jangan ini kali. Karena cuma ini doang yang kandang kambing. Coba aja deh. Bang Sakti ya? Mas Arya, Iya. yang pesan ini Pak, ojol. Iya, saya Arya. Saya ngorder ojol. Oh gitu ya Mas. Tunggu sebentar ya Mas ya? Oh iya. Mas mau kemana Mas? Iya, tunggu sebentar aja ya. Oh gitu ya Mas ya. Syukur deh dapat penumpang. Oh ini ya Mas? Waduh, maksudnya apaan nih Mas? Ya tolongin saya Bang. Ini buat TK anak saya Bang. Kenapa nggak dari pihak kambingnya ya Bang yang ngirim? Nggak ada orangnya Bang. Aduh. Mas kan orderannya penumpang Mas. Iya tolongin saya Bang. Dari tadi saya di cancel mulu Bang. Ntar saya tambahin ya Bang. Waduh, kalau yang namanya binatang ternak, Mas, saya nggak bisa Mas. Yang ada ntar kita kena tilang lagi. Bahaya loh bang kalau bawa kambing kayak gitu. Bikin gak konsen bawa motornya. Dikasih apa kek biar diem kambingnya. Tapi jangan dikasih harapan semu ya bang. Makin baper ntar. Jangan sampai jadi bahaya buat kita Mas, gara-gara kambing Mas. Ya tenang aja Mas. Pokoknya saya pegang nih di belakang dah. Kan jadi ribet sayanya untuk ngimbangin antara motor sama kambing. Ntar kalau lepas gimana? Lah Mas, ini kambingnya kenapa Mas? Waduh, jadi ribet begini Mas. Mas nggak apa-apa Mas. Saya pegangin Mas. Tolong tenangin Mas, jangan ntar kita jatuh Mas. Waduh, mana kambingnya gede lagi. Kok bau ya? Kok bau ya Mas ya? Ah, ya kita bawa kambing nggak bau lah Mas. Waduh, kok jadi hangat gini Mas? Bokong saya, jangan-jangan tuh kambing kencing lagi Mas. Lah, kok basah? Itu siapa yang pipis bang? Masa saking paniknya sampai pipis segala si abang bikin malu aja. Saya udah kena kencingnya nih Mas. Aduh, jadi ribet gini Mas.
Tunggu dulu Mas ya. Apa Mas? Waduh. Wih. Bau banget, Mas. Waduh. Yang ada saya kan harus pulang dulu, ganti baju, mandi segala. Aduh. Ya udah Bang, terus saya tambahin ya Bang. Bukan Ya. soal ditambahinnya, Mas. Malah jaket cuma satu-satunya lagi, Mas. Ya maaf Bang, terus saya tambahin lagi deh Bang. Ya. Maaf ya Bang ya. Ya udah, Mas. Malah tanggung nih. Tenang aja Bang, terus saya tambahin. Ya, bukan soal ditambahinnya, Mas. Halo Bu. Ya, Bapak lagi di jalan nih Bu. Nih Bapak bawa kambingnya. Iya, ntar lagi Bapak nyampe. Udah dulu ya Bu ya, Bapak ribet nih bawa kambingnya. Aduh, Mas. Jangan lapon, Mas. Matiin aja dulu, Mas. Iya, iya, iya. Goyang, Mas. Ya udah dulu Bu ya. Jangan Bapak ntar ribet kita jatuh. Iya. Matiin aja dulu, Mas. Iya, iya Mas. Ini udah. Waduh. Mas. Bang, itu kambingnya bang. Lari ke sana. Kejar bang. Hitung-hitung olahraga lah. Semangat ya bang. Lari. Mas bantuin dong Mas ya. Nggak tahu ceritanya, itu kambing malah kabur. Ya, mau nggak mau saya sama penumpang nguber itu kambing. Ayo Mas, itu depan talinya Mas. Ayo Bang bantuin Bang, pegang Bang. Ayo Bang. Ayo Bang. Mas, sebelah sini Mas. Cepat Mas. Ayo, cepat Mas. Ayo Mas. Ayo Mas, tolong Mas, ikat dulu Mas. Ayo. Baca Mas. Mau kemana kamunya? Aduh, jadi repot ini. Aduh Bang, kalau gini Bang, saya kapok deh Bang. Harus jungkar balik, lompat sana, lompat sini Bang. Gara-gara kambing ini Bang. Aduh, belum lagi saya kencingin, mana celana basah. Saya minta maaf Bang. Bing, mau kemana sih kamu Bing? Saya ikhlas deh Bang, nggak usah Abang bayar juga. Yang penting Abang jalan kaki aja deh. Maaf Bang, jangan Bang, bantu saya Bang. Terus saya bayar 3 kali lipat ya Bang. Bukan soal bayarnya Kali ini, Bang. Aduh, ini kan saya harus mandi lagi Bang, ganti baju. Bang, kali ini aja Bang, bantuin Bang. Tenang aja Bang. Lu kambing. Kamu ini buat anak saya ini. Kabur. Wah, kambing ini buat kerjaan. Udah Bang, ayo bantuin Bang ya. Ya udah, paling tanggung. Makasih Bang, Abang udah mau bantuin Bang. Ya udah naik Bang. Tapi benar-benar dipegang kuat ya Bang ya. Iya Bang. Jangan sampai kejadian 2 kali Bang. Iya. Kapok deh. Ayo kambing, Bing, ayo Bing. Lagi kita nyampe rumah Bing. Ayo. Ntar Bang. Oke. Pegang kuat ya Bang ya. Ya Bang. Jangan sampai jatuh makasih kedua banyak kalinya. Bang, Abang udah mau bantuin. Udah Bang. Udah Bang, ayo. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ke tujuan. Ya sekalian saya mau minta tambahan Pi. Ya tadi di tengah jalan kan saya dikencingin nama itu kambing. Gitu Bang ya? Iya. Bang. Ya, depan dikit lagi. Oh iya Bang. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Tahan Bang, jangan sampein lagi Bang. Tunggu Bang ya. Nanti berapa ya Bang? 21.000 Bang. Bang, ini saya kasih 100 ya Bang ya. Lebihnya buat Abang aja.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak bang ya. Ya. Tapi ikhlas kan bang? Ikhlas kok. Terima kasih ya bang ya. Bang telah bantuin saya. Kami saya lepas sudah dibantuin ngejarnya. Oh iya bang. Ya semoga acara akikahnya lancar bang dan berkah bang. Amin. Semoga rezeki abang juga. Amin. Kalau gitu bang, saya pamit dulu bang ya. Oh iya. Oh iya, helmnya bang. Oh iya. Mau mati dulu bang. Bang, sekali lagi terima kasih banyak ya bang. Oh iya, ya. Bang, sama-sama, Abang udah Bang. bantuin saya. Ini sih bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bing, kamu banyak bulan Bing. Waktu itu gue pernah dapat orderan mama nih. Nah orderannya tuh di SD bang. Gue nggak curiga kan. Ya udahlah gue kira mama jualan gimana. Gue ambil. Tiba-tiba dia berdua bang sama bocahnya. Berdua. Bertiga tuh kan naik motor. Anjir gue udah kayak keluarga besar bang. Terus abis itu nggak lama dari situ dia mau ngambil laundry bang. Ya Allah ribet banget ngambil laundry dulu. Gue terus kan ini bertiga ya motor. Wah udah ribet dah tuh. Kayak di depan ada di belakang bocah bertiga. Ah abis itu ada lagi ulahnya bang. Abis gue laundry bang. Bocahnya pengen somai bang. Paksa gue nyari dulu somai kan. Abis itu somainya nggak di jalan gue harus muter dulu bang. Muter terus pengen marah sama mamanya cuman ya Allah mama gitu kan, gue juga punya emak nih di rumah gitu kan, kasihan nih. Ya udah gue mampir dulu beli somai udah tuh gue kira udah nih udah kelar nih ribet-ribet ini bocah nih. Udah jalan bocahnya pengen kencing bang, pom bensin tuh ada pom bensin sini depan situ, cuman kan gue udah nyamper nih. Terus bocahnya datang ke gue, mak ada 2.000 nggak ada 2.000 bang, harus duit gue lagi 2.000. Gue kira kan ada tip lah habis itu kan. Gue tungguin 5 menit bang, udah gue sampai, udah gue anterin nih, gue tungguin 5 menit. Yo Allah kagak dikasih tip bang, 2.000 acan tadi kagak diganti gue bang. Cuman ya udahlah namanya juga narik ya bang ya, ada untungnya ada angkanya, ya udahlah syukurin aja bang. Seorang abang ojol membagikan kisah ojolnya saat menjemput emak-emak yang tiba-tiba banyak maunya. Duh bu, kalau naik motor taat aturan dong. Kalau ditilang kan abangnya yang kena. Tapi ada komentar yang bikin ngakak nih. Kenapa sekalian gak minta anterin umroh bu? Ya namanya emak-emak bang. Sabar ya. Video yang ini dibuat sama penumpang ojol yang agak kesal sama abangnya. Bukan karena pelayanannya buruk, tapi itu loh bang, rambutnya diikat kek, apa dimasukin jaket? Kan kesian kakaknya, rambut sampai kena ke muka. Kan gatel-gatel gimana itu rasanya bang? Halo Sobat Ojol, saya mau cerita nih. Percaya nggak percaya ya, saya ini punya anak, tapi bukan darah daging saya. Gimana tuh, bingung kan? Dan anehnya lagi, saya ini belum nikah. Calon sih udah ada, tapi kan baru calon, belum nikah ya. Jadi gini ceritanya nih. Bener nih alamat ini, atas nama Mbak Tiara. Misi. Aduh bang, tolongin bang. Aduh sakit banget bang. Ini atas nama Mbak Tiara ya? Iya itu saya. Aduh banget. Astagfirullah, ini Mbak kenapa Mbak? Aduh tolongin bang, cepetan bang. Emang kagak ada orang di rumah? Aduh kagak ada bang, minta Suaminya kagak ada kemana bang, suaminya? cepetan bang, nggak ada bang, suami saya Ya bang. Allah, saya pikir ngangkut orang sakit. Kalau gitu saya nggak ngambil, pikir mengantar orang sakit, taunya orang Udah brojol. lihat gue lagi sakit begini, aduh. Mau gue kasih bintang 1, aduh. Jangan Mbak. Cepetan bang. Toko seks suspend Gue bagaimana ini? laporin nih bang, aduh. Gue laporin di aplikasinya nih bang. Udah kagak ada orang di rumah nih. Aduh kagak ada, cepetan bang. Yaudah deh Mbak, Mbak. Sini, tuntun. Nah, saya aja. Ya Allah, ini lakinya kemana ya? Suaminya mana ini? Aduh, ada cepetan bang. Masa gue harus tanggung jawab sih? Pelan-pelan. Nah, pakai helm dulu Mbak. Aduh, cepetan. Bang. Polisi, kudu pakai helm, biar selamat juga kan? Aduh, cepetan bang. Iya Mbak. Aduh, keburu brojol ini bang. Aduh, mulut banget. Aduh. Iya, Aduh, bang, cepetan bang. Iya Mbak, saya cepet ini. Cepetan.
Ya Allah, sabar Mbak. Ya Allah, bahaya. Ya Allah. Banyak mobil. Sabar, sabar. Depan lubang itu. Ya Allah. Allah. Apa-apaan sih, Mbak? Sakit banget. Banyak mobil tuh, Mbak. Ya Allah. Aduh, sakit banget, Bang. Aduh si kakak kok galak banget sih. Kasihan atuh sama abangnya. Mau pelan disuruh cepet. Mau cepet, tetap kena omelan. Ngucap bang, jangan sampai emosi. Cepetan, Bang. Banget, Bang. Aduh. Astagfirullah, Mbak. Aduh. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya apa ini? Remes-remes bahaya dah. Kan gue yang hamil, kau ikutan tarik kenapa? Ini gue sakit di remes, Mbak. Astagfirullahaladzim. Sakit banget, Bang. Aduh, tar dulu, Mbak. Udah jangan remes-remes dulu, Mbak. Gimana saya mau jalan, Mbak? Ibar sampai ini. Sakit banget, Bang. Yaudah. Jangan remes-remes lagi makanya. Sakit banget, Mbak, ini. Nggak fokus saya jalanan, bahaya, Mbak. Astagfirullah. Cepetan, Bang. Ini amat dapat customer ya. Nah, pas di jalan tuh repot banget. Setiap saya salah dikit, dikeplak helm saya. Bak begitu. Saya mikirnya ini hamilnya calon-calon anak pendekar silat kayaknya ya. Salah teplak. Aduh, sakit, Su. Ini dokternya mana sih? Sabar ya, Bu. Sabar, Mbak. Ya Allah. Aduh, sakit banget. Nggak bisa percepat ini. Susah. Mana ruangannya? Ini ruangannya? Ini ruangannya Mas. Ya, cepat. Ya, Bapak tunggu di sini sebentar ya. Iya. Saya menangani istri Bapak. Iya, cepat. Kok jadi nunggu? Oh iya kan. Aduh, berak, Kes. Pas musim nunggu nih, wah. Bapak, istri Bapak sedang ditangani sama dokter. Jadi Bapak perlu isi formulir dulu ya. Tunggu. Formulir apa ya? Soalnya saya bukan suaminya, Mbak. Jangan di sana lah, Pak. Ini lagi darurat. Istri Bapak perlu ditanganin. Ayo isi formulir dulu. Cuma ojol doang, menganterin penumpang doang ini. Ya udah, saya mau siapin baju salin untuk ibunya dulu ya. Sus, bentar, Sus. Ayo Pak, isi formulir dulu. Ini nih, formulir apaan nih? Mbak, ini formulir apaan ya? Ini formulir untuk administrasinya pasien, Pak. Jadi Bapak perlu isi formulirnya dulu ya. Nggak masalah, saya bukan suaminya, Mbak. Apa-apa, Pak, isi aja. Nama Bapak atas nama siapa? Nama saya Waluya. Waluya. Kok jadi bagi? Oke, Bapak tinggal tanda tangan di sini ya. Kasian juga sih tuh, ibu hamil ya. Isi aja lah. Saya tanda tangan di mana ya? Iya, di sini. Tanda tangan di sini ya? Ditunggu ya, Pak. Nah, jadi saya nunggu tuh sampai suaminya datang. Cuman kan nggak tahu tuh, lama banget datangnya. Nah, pas suaminya datang, saya belak-belakan aja, minta ongkos tambahan. Soalnya kan saya nungguin istrinya lama tuh. Jadi rugi waktu kan saya. Udah lahirin belum? Istri Bapak. Iya, istri saya. Atas nama siapa ya, Pak? Tiara. Istri saya namanya Tiara. Oh, iya, Pak. Sudah sampai. Mbak Tiara sudah ditangani sama dokter. Silakan Bapak tunggu sebentar ya. Ya, terima kasih, Sir. Siapa kayak kenal kayaknya? Bang Ali. Waluya, ngapain di sini? Habis nganterin penumpang, katanya mau lahiran. Oh, Si Bang Ali di sini mau ngapain? saya mau ke dokter, ngecek kesehatan. Nah, ini bukan klinik persalin, Bang Ali. Lupa saya. Iya, ponakan saya. Ya, ponakan saya.
Ponakan dari siapa? Ponakan istri saya. Ponakan saya. Bener yang mana nih? Terus istri Bang Ali mana? Istri saya lagi kerja. Jadi saya telepon nggak sempat katanya. Disuruh saya aja. Berarti Tiara? Loh, kok bapak ini kenal sama abang ojol kita ya? Kalau ini bener suaminya customer tadi, masa sih kakak tadi nggak kenal sama abang ojolnya? Bang Ali, jujur aja, Tiara itu ponakan, ponakan nih. Alah, benar ponakan istri saya. Perlengkapan bayinya di mana ya? Kata Mbak Tiara ada di suaminya. Saya udah bilang, Suster, saya bukan suaminya. Ya nggak ada saya. Ini sus. Yaudah Pak, Mbak Tiara lagi proses persalinan. Ditunggu ya Pak. Nah, kalau bukan suaminya kok sampai bawa-bawa tas keperluan bayi nih. Ini beneran ponakannya, Pak. Gini Wal, kamu kan udah lama kenal sama saya nih. Jadi saya minta tolong dah. Tolong masalah ini kita rahasiakan. Jangan cerita sama orang lain. Apalagi sama istri saya. Bisa kacau nanti. Ya, tolong ya. Aman, itu bukan urusan saya kok. Nggak ada untungnya saya kayak begitu. Ya, makasih banyak ya Wal ya. Ya udah, bayar ongkos aja deh. Sama ada uang mulut ya. Paling bisa deh si abang. Ada uang jangkrik segala. Itu entar si jangkrik kebagian nggak? Tapi lumayan kan nutupi target hari ini. Cukup kan? Cukup kan? Apaan nih? Ini mah ongkosnya doang, belum tutup mulutnya. Ya. Mau ketahuan bininya di rumah? Jangan. Makanya. Udah semuanya aja udah. Yang ada di situ udah. Tapi kamu janji ya, jangan sampai bocor. Aman. Ya udah, saya mau lanjut tarik dulu ya. Pak, tunggu. Selamat ya, Ibu Mbak Tiara udah melahirkan anaknya laki-laki. Sehat, lengkap, dan ibunya juga sehat. Alhamdulillah. Ya udah, suster, sisa administrasinya sama bapak ini ya. Saya mau lanjut tarik dulu. Nah, lucunya, si suster tetap percaya kalau saya suaminya Mbak Tiara. Nah, jadi kan saya punya anak, tapi bukan anak saya. Saya sih sering dengar ya, kalau setiap kita yang berencana, pasti Allah akan memberi jalan terbaiknya. Mbak Nadia ya? Iya Mbak, saya yang pesen. Oh iya Mbak. Habis dari pengajian ya? Iya Mbak, Alhamdulillah. Pengajian rutin 2 minggu sekali. Ayo. Terus saya titik ya Mbak. Sudah lama saya naik ojol, tapi baru kali ini dapat driver perempuan. Mbak udah lama nariknya? Sudah Mbak, semenjak suami saya meninggal kena COVID. Alipah, ada buah aja tuh. Loh, kok buah aja? Wah, ternyata Mbak ojol kita sudah pernah naik haji. Assalamualaikum Bu Aja. Kalian, waalaikumsalam. Kalian kalau dagang hati-hati ya. Iya Bu, ini kita udah hati-hati kok dari tadi.
Ya, syukurlah. Bu Haja, nanti sore ngaji nggak? Insya Allah, ntar sore ngaji. Ntar sampein ke mak ya. Waduh, bener-bener nggak nyangka. Sampai penumpangnya kaget gitu. Atau malu ya, karena udah nasehatin panjang lebar tadi. Ketika beliau mendengar saya dipanggil Bu Haja, Mbak Nadia kaget. Aduh, saya jadi malu sama Mbak. Ternyata Mbak sudah pergi naik haji ya? Amin. Saya mah belum naik haji, Mbak. Itu mah anak-anak cuman ngeledekin saya doang. Karena saya kan cerita sama anak-anak siapa yang rajin ngajinya dan bagus hafalan Al-Qur'annya, pasti nanti akan dinaikkan haji oleh Raja Saudi. Makanya mereka panggil saya Ibu Haja. Padahal mah enggak, Mbak. Terima kasih. Duh, saya jadi penasaran pengen lihat anak-anak ngumpul ngaji sama Mbak. Enggak banyak kok, Mbak. Cuman beberapa orang aja. Anak-anak sama ibunya aja. Tapi kan lumayan kalau Mbak ngajar ngaji hasilnya. Hah? Gratis kok, Mbak. Enggak ada dipungut biaya. Kalau soal rezeki, Allah sudah ngatur semuanya, Mbak. Iya, Mbak. Amin. Tetap saja, Mbak, saya pengen lihat. Boleh kan saya minta alamat Mbak? Oh, boleh. Itu kan di aplikasi ada nomor saya. Mbak bisa simpen, nanti saya share alamat saya. Iya, Mbak, siap. Nanti saya pasti datang kok. Oh iya, Mbak, tadi berapa ya? Tadi 19.000, Mbak. Ini, Mbak. Sebentar. Udah, Mbak, nggak usah kembali. Kembalinya buat Mbak aja. Alhamdulillah. Banyak banget, Mbak, kembaliannya. Iya, Mbak. Itu rezeki buat Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Sama-sama, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mbak. Halo, assalamualaikum. Iya nih, alhamdulillah sudah sampai. Tahu nggak? Tadi kan saya diantar sama ojol. Terus di jalan tadi ada anak-anak asongan. Masa manggil dia Bu Haja? Katanya sih, bentar ya. Terus Mbak Nadianya minta saya fotoin KTP saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Itu kenapa Bu listriknya? Aduh, maaf. Lupa saya isi tokennya, Mbak. Aduh, sebentar ya. Kiki. Ya. Nah, tolong ambilin dompetnya Ibu dong. Sekalian tolong liatin nasi. Udah matang belum? Ya, Bu. Nah, mati deh listriknya. Kalau ngisi token listrik, habis deh duit mbak ojol kita. Buat pegangan narik, ntar gimana ya? Ayo Bu, dilanjutin lagi. Oh iya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Nasinya belum matang, ini salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu-ibu, maaf, tinggal sebentar. Dilanjut ya. Hei, ada Mbak Nadia. Ini mah udah cocok banget jadi Haja. Amin, makasih ya Mbak Nadia. Gimana tadi? Nyasar nggak kesininya? Oh enggak,
Gampang kok. Kirain mbaknya nanya nyasar. Ya, ginilah mbak kegiatan di rumah saya setiap sorenya. Iya, lumayan ramai kok mbak. Bu, gimana jadi nggak beli tokennya? Nanti gelap loh. Siapa nih mbak? Ini anak saya, Mbak Nadia. Salam ibunya. Namanya siapa? Kiki. Kiki udah ngaji sampai di mana? Udah sampai Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 201. Wah, pinter banget, udah banyak ya? Iya. Banyak yang rajin ya? Ya udah, Kiki, tolong bantuin ibu ya, bantu ngaji teman-temannya dulu ya. Iya, nanti ibu isi tokennya. Saya bingung banget. Di situ token listrik saya habis. Malah isi dompet saya itu isinya cuma 20.000 lagi. Mbak, biar saya aja yang ngisi tokennya ya. Jangan mbaknya dia, saya nggak mau ngerepotin mbak. Nggak apa-apa. Nanti saya isi. Nggak apa-apa mbak, saya ikhlas. Berapa nomornya mbak? 744. Oke. Sebentar mbak ya. Makasih ya mbak. Kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak Dida. Iya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak Dida. Iya ibu. Mbak Diba, sebenarnya tuh saya jauh-jauh hari udah pengen kesini. Cuman karena ada urusan yang saya harus urus, jadi saya baru sempat kesini. Mbak Diba masih inget kan? Waktu itu saya minta fotoin KTP Mbak. Saya juga bingung. Buat apa ya mbak KTP saya? Ini Mbak. Apa ini? Jadi gini Mbak, saya kan cerita sama teman-teman mengenai Mbak dan teman-teman kagum sama Mbak. Bagaimana enggak? Mbak seorang ojol aja masih mau mengajar ngaji. Gratis pula. Dari situ, saya dan teman-teman bersepakat untuk memberikan tiket umroh untuk Mbak. Ibu mau berangkat umroh nak. Alhamdulillah. Semua sudah dipersiapkan oleh Mbak Nadia dan teman-temannya. Allahu Akbar. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana balas budi kebaikan Mbak Nadia dan teman-temannya. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya di bulan Ramadan. Posisi lagi tem di ITC Roksima. Tiba-tiba masuklah aplikasi seharga 92.000 di toko HP. Saya naik ke atas, saya ditanya. Karena mungkin udah langganan kali ya, jadi udah biasa kali. Gitu kan. Ditanya, Bu, ini ada pengantaran Bu ke daerah Bekasi, ke sono lah gitu. Oke, tapi ini isinya HP 20 piece. Ya, liatin note-nya ada sekitar berapa puluh juta itu kalau nggak salah. Saya lihat. Konfirmasi dulu lah ke customer. Pak, ini saya atas
nama Bapak ini saya dapat orderan ini sekian bawa HP. Mohon ditunggu ya Pak. Alamat sesuai aplikasi ya Pak. Iya. Ya udah hati-hati ya Bu. Udahlah saya jalan. Gak taunya hujan. Saya konfirmasi lagi ke customer. Pak, ini kira-kira posisi lagi hujan Pak. Maaf, kira-kira Bapak mau nunggu nggak ya? Oh iya nggak apa-apa Bu. Kasihan, ntar takut licin, ntar jadi apa-apa. Mendingan tunggu aja hujan reda dulu. Oke, makasih banyak ya Pak. Mohon ditunggu. Udah reda, saya jalan sekitar jam 8 lewat lah. Udah saya jalan. Dibilang ini hati-hati ya Bu di jalan. Nggak usah ngebut-ngebut. Sekitar 1 jam lebih lah, hampir 2 jam kurang. Sampailah saya di lokasi. Masuklah. Saya kaget. Ini kok saya kira itu yang pesen toko HP. Tahu itu rumah gede. Saya tanya, ada penjaganya. Pak, saya nganterin paket Pak ke rumah Bapak ini. Oh iya silakan masuk Bu, bawa aja motornya. Ya udah saya masuklah ke dalam. Kata si Bapak, udah duduk dulu Bu, istirahat. Gak lama. Saya mau, iya Pak, saya pulang dulu ya Pak. Udah selesai tugas saya. Iya. Gak lama dikasih beras 5 kilo. Pak, ini apaan Pak? Buat Ibu, bawa pulang ya buat anak-anak. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Tunggu dulu Bu, jangan pulang dulu, masih ada lagi. Apalagi Pak? Pokoknya ada lagi lah, tenang aja. Buat jajan, buat anak. Kayak mau bulan puasa. Datang keluar lagi, bawain sama amplop. Ini banyak amat Pak. Kasih banyak ya Pak. Saya sujud syukur sampai nangis. Saya dapat duit segitu. Kita ojol ya dikasih gitu nama orang. Baik banget tuh orang. Gue mudah-mudahan rezekinya lancar dah. Sampai sekarang masih ingat saya itu orang. Sampai di rumah saya lihat tuh duit sampai nangis sujud syukur saya. Ya Allah, rezeki saya hari ini di bulan Ramadan berkah bangit. Amin, amin, amin. Seorang Mbak Ojol membagikan sebuah kisah yang menyentuh hati. Bagaimana tidak? Dapat orderan mengantar paket HP sebanyak 20 buah yang total harga paket itu bikin ngiler. Kalau jahat, bisa aja kan dibawa kabur. Tapi Mbak Ojol kita ini amanah menjalankan tugasnya. Dan kejutan menunggunya di rumah tujuan paket itu. Semoga rezekimu juga berlipat ganda ya Mbak. Amin. No! No. No way. Ini bukan rombongan ojol yang mau cari masalah. Ini rombongan abang-abang ojol di Bali yang lagi bantuin turis. Om turis ini kehilangan HP-nya di pantai. Mana hari udah malam, gelap. Kalau cari sendirian udah pasti susahnya minta ampun. Entah bagaimana awalnya, pokoknya tahu-tahu ada 7 abang ojol ini membantu Om Bule menyisir pasir pantai mencari HP yang terjatuh. Dan gak pakai lama, HP ketemu. Turis ini terkejut dan senang bukan main. Endingnya, dia memberi hadiah 2 juta buat bertujuh. Wow, kalau tips cari HP aja segitu, harga HP-nya berapa ya? Hehehe, keren beli.